warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus Masjid Al-Hijrah beserta perangkatnya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah tauhid rahimahullah. Syukur alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah, dengan itu semua pada kesempatan ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita selaku hamba Allah yang beriman, mulai dari bangun tidur tadi sampai saat sekarang. Kita hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka berhubungan kepada Allah, melaksanakan ibadah salat Isya secara berjemaah dan nanti diiringi dengan salat tarawih dan witir. Mudah-mudahan segala amal yang kita laksanakan selama ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan jalan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, pembawa agama Islam yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia, terutama kita yang beragama Islam. Untuk itu kita diperintah agar dalam mengharungi hidup dan kehidupan kita di dunia ini, apapun bentuk profesi yang kita geluti, hendaknya berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan demikian kita akan dapat merasakan kehidupan yang nyaman, aman, damai, tentram, bahagia dunia dan akhirat. Bahkan sampai kita di akhirat tempatkan di tempat yang menyenangkan dari surga dan neraka. Oleh sebab itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan hidup kita, bukan yang lain-lain. Bapak, Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah tarawih yang saya hormati. Pada malam hari ini, malam yang kelima ya, kita berada di bulan Ramadan. Pengurus mempercayakan kepada kami untuk mengisi tausiah Ramadan dengan judul yang sudah ditentukan, yaitu puasa yang berkualitas. Ya, puasa orang yang berkualitas. Jadi ibu bapak, puasa ku aduh dan tidak bermutu, aduh dan bermutu. Kini ku awak posisi awak di mana, termasuk orang yang bermutu atau yang tidak bermutu, berkualitas atau tidak berkualitas. Puasa orang yang kebanyakan am atau khawas. Ada dua puasa ini. Puasa orang kebanyakan am namanya, ada namanya puasa khawas, orang yang khusus.
Di mana posisi kita? Banyak di antara kita selama ini ibu bapak yang berpuasa, namun kadang-kadang apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pelaksanaan ibadah puasa itu tidak terwujud pada diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita melaksanakan ibadah puasa ibu bapak supaya kita itu menjadi manusia yang berkualitas di sisi Allah, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Itulah hamba Allah yang bertakwa. Tujuan Allah perintahkan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini kan jelas, la'allakum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang akan dapat menduduki posisi takwa, meraih. Ialah takwa itu adalah orang-orang yang berpuasa dengan landasan yang benar-benar beriman. Makanya diizinkan Allah, puasa itu akan membentuk pribadi manusia menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang mulia, berakhlak mulia, muncul jiwa-jiwa manusia yang betul-betul manusiawi, punya hati nurani, hidup saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, sercium bahaya sadar yang bapasi. Kok kanulah sama manu kabuki sama mandaki barek sama dipikul ringan sama dijijil hidup saya sangat saya yang saja lagi pun menunjukkan Pak jauh dari diri awak ibu Pak dan melaksanakan ibadah puasa gua sifat-sifat hewani tamak loba rakus serakah iri dengki hasad hasud gunjing fitnah. Kalau itu hilang pada diri awak, berarti kualitas puasa awak. Assalamualaikum Pak. 8 tahun awak puasa yulai. Berubah sikap tingkah laku awak itu bagus. Yulai dah. Yulai menjadi pribadi yang bertakwa, awak muncul rasa kasih sayang di antara awak sama manusia. Jauh sifat-sifat iri, dengki, hasad, hasud, gunjing, fitnah, adu domba dan sebagainya. Tamak lebaran serakah itu. Kalau benar puasa kita itu berkualitas ibu, habis Ramadan tidak ada lagi orang yang mencuri, tak ada yang korupsi, tak ada yang manipulasi, tak ada perempuan yang pakai baju yukensi, kedua setiap hari menggoda, merayu laki-laki, hilir mudik pada bukit tinggi, naik taksi, pulang dan pergi, malam pulang sudah pagi. Yang penting godain laki-laki. Kok iyo lain bakulai berkualitas bukan salah muka ada boleh. Tapi kenyataan puasa setiap tahun bukan mencuri menjadi jadi dan korupsi semakin bohong ada rapi. Panitu awak akan bohong dengan kecuali. Kok you batu puasa. Tidak terwujud pribadi manusia yang bertakwa. Kenapa? Karena dia dalam berpuasa itu tidak paham apa
tidak puasa, tidak berilmu. Saya pun tak tahu apa yang dilakukan di bulan Ramadan tu. Puasa ikut-ikutan saja. Orang puasa nyok puasa lo, gondong air, gondong dada. Orang puasa rom nyok kacang. Kuna banyak pun kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyam illa al-ju' wal mengaku yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang mereka lakukan kecuali lapar dan haus saja. Ya, apa begitu ya Rasulullah? Tapi Allah janji berpuasa itu akan mengampuni dosa awak, akan menjadi awak orang yang bertakwa. Kalau mati masuk surga, ayo bantu yang berkualitas, yang betul-betul beriman berpuasa. Tapi kebanyakan kita puasa undang air, undang dada. Dan kalau awak pengertian puasa itu apa? Puasa ialah menahan lapar jo awi. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dan panduto taruh dulu dan bagi cuah lewat sajo bamperang alau rabi nan bapo nan mencari tukang kurang nan bagun dia kita adu domba semakin semarak di Ramadan tu hanya itu terjadi ini puasa kau ayo kau enggak semua maksud dak puasa dan kawan dari pagi lah tarik matahari kepala jam 1 kini gua alun makan alun minum dan ada gua dan kau selalu kan dia seri ini tu kalau seri ini yo dia kau cuma ini puasa katanya Pak ini puasa katanya alah cik dia dua elok atau lah asli itu kau akan kena tahu kau tahu kau nah itulah kau prepare tapi kan nak solat akunya cek dua berita anak gua ibu indah pakai ini bak gadak tu pakai terangak kata orang buka libak tu banyak tak paham padahal yang diinginkan oleh Allah dalam pelaksanaan ibadah puasa itu adalah puasa adalah mengendalikan diri dari segala macam perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah yang dapat membatalkan dan merusak ibadah puasa kita mulai dari fajar sampai terbenam matahari. Mulai tak ribu puasa Pak tidak ada waktu awak untuk berbuat maksiat. Jadi kendalikan diri, dikendalikan mato tua mancaliak caliakan karena nelo banyak membaca Al-Qur'an mato pun jadi kalau Quran doa di bulan Ramadan banyak baca Al-Qur'an kurang nama tu beriman bukti itu masuk bulan Ramadan nyulah punya konsep punya planning ada yang kami lakukan di bulan Ramadan. Adik salam Ramadan kuat dan tamatkan Al-Quran sebanyak 3 kali. Kurang-kurang tak sempat 3 kali, sekali jadi. Demikian. Dah mulai kurang. Ramadan 30 hari, Al-Quran 30 juz, berarti 1 juz sehari harus tamat jadi. 1 juz tu kalau baca sejam. Tiga saja. Jadi kalau orang-orang yang hafal Al-Quran juga seperti itu sudah selesai. Membaca yang macam dari Al-Quran, membaca Al-Quran ini dia kan nama tu dia lancar ini dia awak. Okey, sejam dan kurang-kurang duduk mamin itu sejam. Sejam. Sehari 24 jam tu. Sehari 24 jam. Asal jam disisihkan waktu untuk membaca Al-Quran. Habis subuh jam solat daripada lalu ke lalu sekiranya baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Latihan baca Al-Quran.
sengganggu mengingat Allah. Aku jawab tak waktu senggang banyak mencari. Nanti tak perlu diceritakan kadang-kadang betul buat dari masjid sampai ibadah ke masjid tu sampai ibadah ada kawan dari tuan di masjid kalau tidak mengingat Allah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar baraja ilmu agama rukun salat barak itu pun dia kawan ada tahu tentang agama kuat tak tahu tanya ustaz berzakat pak kalau ni zakat bertanya tentang itu dia awak ceritakan pun tak di masjid awak dan diceritakan dia kerana tujuan tidak ibadah kasi popak reuni Rosni ini tak tengok tak cerita untuk Ramadan sekali tahu dah apa yang Ramadan kalau dah tu dia dah sekat sakit bahas sibuk ada sibuk banyak sibuk reuni bangsa anda habis memikirkan usaha untuk dunia dan tempat hidup baru. Untuk akhirat lupa pada menuju berzikir pahalanya ada. Intikaf duduk di masjid dia nak niat intikaf kepada Allah sambil berzikir bukan bicara-bicara dunia. Itu dari ibadah. Jawab sama apa bagus. Di bulan Ramadan lain berzikir awak, lain baca Al-Quran. Ini juga tadi lain tapi baca itu cari tu kanyak-kanyin habis dunia pun jelajahnya kadang-kadang tidak panggil bahas-bahasnya tidak tuntas dia bahasnya pasal politik nak selesai jawab tapi jadi tu nak tanggung-tanggung resiko tu selesai itu sudah bantu inyo dan setiap orang kupas orang ini malah berusuk kalau saya sampai kurang ini udahlah kalau buruk aja orang tu lah buruk mana dia awak buruk pak jadi tidak sedar awak dia buruk mah tak kayak ayo tak kayak itu nyoba dia doa kan saja awak mudah Allah berikan hidayah petunjuk kayu kalau awak cari tuan dia burukkan dia lama ngupik pas tarakah awak tu kuat tak selesai nanti lah hidup waktu api ibadah tak capek lagi bulan Ramadan di kurang berkualitas buku mana tak banyak cerita di bulan Ramadan tu wah Al-Quran sikit apa jadi duduk kalau kata Assalamualaikum Waalaikumsalam kaifa halu khair sudah baik ikutnya tak ada zikir tak ada Quran orang yang berkualitas puasanya tahu yang dia lakukan apa yang harus dia lakukan apa yang harus ditinggalkan makanya orang yang beriman dipanggil Allah orang yang beriman dipanggil yang benar beriman kenapa? Karena orang yang beriman sajalah yang paham yang tahu yang mengerti bahwasanya apa yang diperintahkan Allah itu kebaikan dirinya dan apa yang dilarang Allah itu kalau dikerjakan untuk membahayakan dirinya. Dan orang yang beriman senantiasa dia itu dimonitor oleh Allah. Namanya muraqabah, diawasi oleh Allah. Semua perbuatannya diawasi oleh Allah. Tidak ada sampai buang waktu yang tak diketahui oleh Allah. Orang beriman tu makanya hati-hati hanya lakukan dan elok-elok sahnya puasa lapar tahannya banyak berzikir sambil dia mana lapar astagfirullah la ilaha illallah Allahu akbar baca Al-Quran mulai bersedekah perbanyak bersedekah itu yang beriman berkualitas puasa dulu tadi. Ikutnya bersedekah di bulan Ramadan kata Allah, afdalus shadaqah fi Ramadan. Sedekah yang pertama di bulan Ramadan, dia orang akan buka puasa dapat pahala puasa orang dan puasa tadi waktu tanpa mengurangi puasa orang dan pahala orang akan puasa. Itu
berlomba-lomba nyumbang rambut yang untuk bagi bulan waktu bersedekah di bulan Ramadan itu pasal itu. Salah satunya bagi orang baru. Nah, itu dulu masih ingat dia tahun sebelum COVID. Kalau diundi punya heran ya. Mudah-mudahan ya almarhum diberikan oleh Allah kelapangan di dalam dunia. Kumpulkan di masjid, silakan siapa yang datang ke sana sediakan terbukaan tanpa bayar gratis, mulai dari minum sampai makan sekanyang-kanyangnya. Jawab sahabat itu Ustaz, ini tak duduk nama buku dulu, indah harus seperti kurang kayu dulu tu. Cukup air putih sesuai kemampuan. Dia orang dek kerana lah masuk waktu dia minum lapis dah harganya itulah buku. Sesuai dengan kemampuan awak. Aku jangan mintir lu awakku. Sariwan air putih ada situ air teh jadi siapa tahu buku. Ui dapat palu. Ini kadang-kadang kesempatan itu tidak diambil oleh awakku makanya. Masuk ke Ramadan, kadang-kadang tertentu dilakukan doa. Sekarang tak tahu, tak berilmu anak yang harus dilakukan, tak tahu kita. Makanya cukup 8 tahun, tidak ada yang melakukan. Hanya sekedar itu 8 tahun. Amarah dia mendukung itu tak. Orang berkualitas dia tidak boleh. Mata lihatkan kepada yang baik. Baca Al-Quran, mulut ngomong yang baik. Langkah kaki, langkahkan kepada yang baik-baik, tempat-tempat yang baik, rumah masjid. Itu banyak ibu orang yang datang ke masjid untuk sholat di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tak jarang jarang. Inilah salah satu. Terutama langkahkan kaki ke masjid. Talingo, pemenangan dangakan dan elok-elok. Ada ceramah aku, capek. Ada mengaji, itu untuk. Kita capek, itu didangah. Ada gosip matian, tutui ringo kuah. Itu kadang-kadang gosip kadang-kadang nyangitnya yang dari ringo pak. Masya Allah tu, ini kalau cara itu itu apa ini? Boleh tahu kadang datang ceramah tukang matian mengaji sakit kali ngono aku setan. Ketika mendengar ayat-ayat Allah diajak kepada kebaikan tidak nampak pemandangan dulu. Tapi kalau diajak untuk bermaksiat kepada Allah, yang tadi mencoba itu merasa ketinggalan juga kalau tidak dapat bagi tanda ulamanya dari dari tahu. Pernah banyak mengaji balik. Kamu datang ngaji. Tapi kalau datang musik, lagu-lagu yang terlalu segay orang ini yang pada itu sarana banyak. Dia pakailah. Utama pakai mesin kita yang mengaji itu tartil baca Quran hanya nama itu. Tapi tidak banyak yang waktu salat subuh pak. Salat kalau Al-Quran itu tadi dengan dewa satu guru dan membaca orang bawa dagang semua dapat pahala orang nama mbak itu makanya tahu apa itu. Jadi kalau di bulan Ramadan tu tidak pandai dia baca Al-Quran dia baru Pak Ustaz ada lagi dua orang kalau baca Al-Quran ada orang nak baca Al-Quran elok dah tidak ada orang ikut orang baca Al-Quran macam itu. Terus kita bilang baca Al-Quran macam itu salah tak ada yang memperbaiki tu. Cara untuk mendapatkan pahala supaya berkualitas puasa bulan Ramadan itu itu caranya beda. Jangan banyak sedekah.
Kendalikan diri kita di Ramadan ini untuk berbuat yang baik-baik dan banyak bercerita tentang Allah. Ayat di malam Ramadan itu dirikan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Itu kata Rasulullah, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan iman dan perhitungan yang mantap. Ini perhitungan yang mantap itu maksudnya tahu yo ada yang lakukan dan kamu tujuan yo dan kamu pahala tahu dulu yo dan kamu tinggal kalau dosa itu yo jauh terdekat. Itu nama peristiwa. Awak kan tak perhitungan doa. Mendabrak asa yo. Alam harap hantam terus TST yang penting dapat sikap. Gaya-gaya orang politik awak kawan tu. Awak nak politik di situ tu. Ini orang tua orang politik yang akan dilakukan itu dan asal capek. Kalau yang betul-betul benar dari Allah lakukan. Yang tak dari Allah tinggal. Lihat malam harinya awak dirikan malam-malam hari dengan salat tarawih dan witir. Kok banyak orang puasa buka tapi salat witir, salat tarawih tidak banyak. Apa lagi kebanyakan orang punya puasa salat 5 waktu tidak aku nambah ayu banyak. Dan puasa lain salat 5 waktu tidak. Jangan betul yang tingginya. Itu kadang-kadang maka kualitas puasa tadi baca saja seperti tahu saja kita. Nah demikian saja mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi sama-sama dapat menjadi bahan renungan bagi kita sehingga kita introspeksi diri kita mau berkualitas puasa kita lakukan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kendalikan diri itu yang sebaik-baiknya. Jauhkan perbuatan maksiat sekecil apapun dari dosa dan lakukanlah kebaikan sekecil apapun. Karena itulah yang akan membawa kita kepada takwa. Demikian, mohon maaf segala kekurangan dan kelancaran. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.